Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama Kak Sarifah, tentunya di channel YouTube Sarifah Bangkalan 22. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Sarifah akan memberikan informasi tentang bagaimana cara melamar kerja di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk pada bagian helper, dan persyaratannya apa saja sih? Nah, simak video ini sampai habis ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel YouTube Kak Sarifah dan mampir di video ini, jangan lupa tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sebelum teman-teman melamar pekerjaan di bagian helper, teman-teman harus mengetahui tugas dari helper itu seperti apa sih? Nah, helper tugasnya itu yaitu membantu checker dengan melakukan pengangkatan dan pemindahan barang, penataan di rak gudang, dan penyiapan barang yang akan dikirim ke toko-toko agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien sesuai prosedur. Jadi, apakah teman-teman tertarik untuk melamar di bagian helper? Nah, kalau teman-teman tertarik, simak video ini sampai habis ya. Nah, setelah kita tahu tugas dari seorang helper itu, nah, di sini ada kualifikasi umum yang harus dipenuhi oleh teman-teman sebelum kalian melamar di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk di bagian helper. Nah, kualifikasi umum seperti apa, Kak? Nah, berikut ini adalah kualifikasi umum yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama yaitu pria usia maksimal 23 tahun dan minimal usia 18 tahun. Jadi bagi teman-teman yang umurnya sudah 24, 25, apalagi 30, itu minimal kesempatan untuk masuk di bagian helper itu kurang atau melainkan sedikit ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memenuhi persyaratan ini terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua, belum menikah. Jadi teman-teman yang sudah menikah itu tidak bisa bergabung di bagian helper. Selanjutnya yang ketiga yaitu lulusan SMK atau SMA sederajat. Jadi teman-teman, baik jika teman-teman lulusan SMP itu tidak memenuhi kualifikasi umum. Yang keempat yaitu tinggi badan minimal 165 cm. Jadi bagi teman-teman yang kurang dari 165 cm itu tidak dinyatakan lulus seperti itu atau tidak sesuai dengan kualifikasi umum. Jadi harus melebihi atau minimal 165 cm. Selanjutnya yang kelima yaitu memiliki fisik yang sehat ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau di bagian helper itu harus memiliki fisik yang sehat tentunya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sudah melakukan vaksin dosis kedua ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru melakukan vaksin dosis 1, kalian harus vaksin dosis kedua jika ingin melamar di bagian helper. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penempatan di Sidoarjo atau brand yang lainnya.
Jika teman-teman melamar di brand Sidoarjo, maka penempatan kalian di DC Sidoarjo. Selanjutnya, yaitu yang kedelapan, tidak memiliki riwayat patah tulang. Kenapa ini kualifikasi umumnya seperti itu? Karena di bagian helper itu adalah tugasnya itu sangat menguras tenaga seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus tidak ada memiliki riwayat patah tulang. Karena apa? Karena semua kualifikasi umum itu baik untuk teman-teman. Nah, selanjutnya setelah teman-teman sudah memenuhi kualifikasi umum, nah berikut adalah persyaratan yang harus teman-teman bawa saat akan melamar di pekerjaan bagian helper. Nah, persyaratannya itu apa saja sih, Kak? Nah, berikut adalah persyaratan melamar kerja di bagian helper. Yang pertama, ada surat lamaran dan CV terbaru teman-teman. Jadi CV-nya itu harus terbaru. Yang kedua, yaitu fotokopi EKTP, KK, SKCK yang berlaku. Jadi SKCK-nya itu harus yang berlaku. Misalnya teman-teman mau melamar di tanggal 9 bulan 10 2022, maka teman-teman harus memenuhi SKCK-nya. Jika SKCK-nya expired tanggal 9 bulan 10 2022, maka teman-teman harus memperbarui SKCK-nya segera. Karena di sini persyaratannya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga yaitu foto 3x4 dengan background biru tua. Pakaian hitam putih. Selanjutnya persyaratan keempat yaitu fotokopi ijazah terakhir, yaitu fotokopi ijazah SMK atau SMK teman-teman. Yang kelima, melampirkan surat kesehatan atau surat sehat, baik itu dari puskesmas ataupun rumah sakit. Selanjutnya, persyaratan yang keenam yaitu melampirkan sertifikat vaksin dosis 2 dan melampirkan sertifikat vaksin dosis 1 juga. Jadi persyaratan itu harus teman-teman penuhi dan jangan sampai terlupakan. Karena itu sangat penting untuk melamar di bagian helper ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui tugas helper itu seperti apa, kualifikasi umum yang harus dipenuhi itu seperti apa, dan persyaratannya itu apa saja, setelah teman-teman sudah tahu, nah bagaimana cara kita apply lamarannya atau mengirim lamaran kerja kita, Kak? Bagaimana caranya? Nah, simak video ini sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, baik. Cara apply lamaran kerja kita di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk untuk brand Sidoarjo. Nah, di sini teman-teman buka situs web Instagram. Teman-teman ketik di pencarian yaitu alfamatkarir_Sidoarjo. Teman-teman klik, lalu akan muncul halaman dari Instagram Alfamat Karir Sidoarjo. Nah, pada bionya
Di situ ada keterangan link daftar loker. Nah, teman-teman klik link tersebut. Lalu akan muncul halaman web Alfamart Karir Sidoarjo. Nah, teman-teman pilih loker helper warehouse ya teman-teman, karena teman-teman akan melamar pekerjaan di bagian loker helper warehouse. Bila teman-teman ingin melakukan lamaran kerja di bagian cruise store, maka teman-teman harus menyantumkan di loker cruise store Surabaya maupun Madura. Nah, teman-teman klik loker helper warehouse. Setelah itu akan muncul web pendaftaran seleksi PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Maka teman-teman isi sesuai yang ada di halaman web tersebut. Setelah itu teman-teman kirim, maka otomatis akan masuk di pusat DC Sidoarjo. Nah, bagi teman-teman yang melamar di hari ini, maka teman-teman akan menunggu 1 minggu ataupun 2 minggu untuk melakukan seleksi kerja di bagian helper. Misalnya seperti interview dan tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi untuk tahapan-tahapan selanjutnya Kak Sarifah akan upload di video selanjutnya ya teman-teman. Dan minta dukungannya kepada teman-teman semua untuk subscribe channel Kak Sarifah, like, komen, dan share untuk memberikan semangat kepada Kak Sarifah untuk selalu memberikan video-video yang bermanfaat dan menarik tentunya untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.